Baik, nama saya Jenius Immanuel Zandroto. Di sini saya akan menjelaskan upaya Cina Taiwan untuk bergabung dalam International Space Station atau ISS. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa sih itu International Space Station atau ISS. Jadi ISS adalah suatu stasiun antariksa yang menjadi fasilitas penelitian terbesar yang ditempatkan di antariksa. Kerjasama ini melibatkan 15 negara, yaitu ada Kanada, Jepang, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Italia, Belanda, Denmark, Norwegia, Spanyol, Switzerland, Swedia, dan European Space Agency. Dan selama perencanaan pembangunannya, pada tahun 1993, Amerika mengajak Rusia untuk bergabung yang menjadikan jumlah negara yang berpartisipasi dalam ISS menjadi 16 negara. Jadi terkait dengan kegiatan antariksa internasional, Cina juga berkeinginan meraih manfaat dari kerjasama di forum internasional. Cina sebagai negara yang memiliki kemampuan dalam teknologi antariksa dan menjadi bagian dari komunitas internasional, tetap menganggap penting untuk bergabung dalam kerjasama internasional keantariksaan. Upaya Cina ini tampak pada harapannya untuk bergabung pada proyek kerjasama antariksa internasional, yaitu International Space Station atau ISS. Jadi Cina melihat bahwa dengan bergabung dalam proyek ini adalah cara untuk mengesahkan klaim menjadi pemimpin dunia di bidang sains. Tetapi harapan Cina untuk bergabung bukan suatu hal yang mudah, karena keengganan sikap Amerika yang cenderung menolak keterlibatan Cina. Seperti yang kita tahu, dinamika hubungan Cina-Taiwan yang tidak bisa lepas dari peran Amerika. Kemajuan Cina di bidang pengembangan teknologi, khususnya teknologi antariksa, membuat Amerika lebih meningkatkan peran internasional untuk fokus pada pencegahan terhadap upaya Cina dalam mengejar hegemoni. Karena dengan kemampuan militer yang dimilikinya, Cina dapat melebarkan pengaruhnya. Bahkan jika diperlukan, dapat bertindak unilateral ataupun bersama-sama Rusia ataupun negara-negara lain yang kemudian dapat mengancam kepentingan Amerika. Melihat kemampuan Cina yang secara aktif melakukan upaya peningkatan kekuatan, khususnya pembangunan persenjataan antariksa yang lebih maju, akan dapat menandingi era teknologi Amerika yang kuat. Tantangan bagi kebijakan Amerika adalah tidak terlepas dari mencari cara yang efektif untuk mengikat Cina, karena Cina memiliki tendensi yang agresif. Terkait dengan upaya memperkuat dan menstabilkan bangsa-bangsa lain di kawasan, serta mendukung liberalisasi yang berjalan, maka Amerika berusaha untuk menahan Cina menjadi kekuatan yang agresif. Perhatian Amerika mengarah pada dua hal penting, yaitu di satu sisi pada pertumbuhan keantariksaan dan kekuatan militer Cina, dan sekaligus mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh regional atas kemajuan teknologi Cina. Dan di sisi lain, adanya tantangan untuk menjadikan Taiwan sebagai kekuatan ekonomi global dan memiliki kemampuan militer yang signifikan serta demokratis. Amerika juga mempertimbangkan bahwa setelah era Perang Dingin, dengan kemajuan bidang teknologi akan dapat mengubah hal yang bernuansa ambigu menjadi lebih transparan. Teknologi baru yang didasarkan pada teknologi antariksa, teknologi informasi, dan sistem dual use akan berperan sebagai katalisator bagi perubahan yang cepat dan sulit diprediksi di geopolitik Asia. Amerika harus mengejar kebijakan internasionalnya yang mengizinkan pembangunan teknologi baru yang tidak merusak keamanan baik di Asia maupun seluruh dunia. Adapun upaya yang dilakukan Cina untuk bergabung dalam ISS adalah dengan melakukan diplomasi terhadap Amerika. Salah satu yang dilakukan oleh Cina adalah dengan mengikutsertakan atau mengajak Taiwan untuk bergabung dalam proyek ini. Diplomasi yang dilakukan oleh Cina di forum internasional seperti ini digunakan sebagai upaya memperkuat posisi Cina pada saat berhadapan dengan Amerika, khususnya terkait Taiwan. Kemudian di sisi lain, hal ini juga sebagai upaya pelaksanaan dari tujuan utama politik luar negeri Cina yang ditujukan untuk menghalangi aktivitas-aktivitas Taiwan di dunia internasional,
dan mengikis status internasional serta membalikkan hak-hak diplomatik Taiwan ke China.